Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, teman-teman Facebook dan YouTube, sesuai dengan judul ya, malam ini kita akan mencoba mengupas ya secara bertahap kitab, salah satu kitab ya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Tahafut al-Falasifah. Tahafut al-Falasifah ya. Saya sengaja ingin membagi pengetahuan mungkin ya tentang kitab Tahafut al-Falasifah ini. Kita nanti akan membaca kitab ini satu alinea lah. Jadi mudah-mudahan kata nagian ya. Kemudian karena saya juga masih dalam proses belajar ya, mohon nanti kalau ada kesalahan diingatkan. Seperti kita ketahui ya bahwa Imam Al-Ghazali ini hidup sekitar abad pertengahan ya, kalau tidak salah itu 1058 ya sampai 1111 miladiah atau Masehi. Di zaman itu ya, di abad pertengahan, apalagi di abad ke-11, ada satu kejadian penting di dalam dunia Islam, juga di dunia pada umumnya, itu adanya satu di bidang politik ya. Kalau di bidang politik itu ada perang salib ya. Perang salib kan 1090-an ya. Kan ada dua kali kalau tidak salah itu, perang salib 1 dan 2 ya. Perang salib ini ya dilatar belakangi salah satunya rebutan tanah suci ya, yaitu Yerusalem. Karena tiga agama di Timur Tengah ini bahkan sampai saat ini masih menjadikan Yerusalem itu sebagai tanah suci. Umat Islam kan menyebutnya sebagai tanah suci kedua setelah Mekah. Bahkan dulu pernah dijadikan kiblat juga ya oleh umat Islam sebelum dialihkan ke Mekah atau ke Ka'bah ya kiblat itu. Nah, jadi di abad ke-11 itu terjadi salah satunya di bidang politik ini ya, yaitu perang salib ya, perang antara pasukan Kristen dengan Muslim ya, yang saat itu selama sekian, kalau tidak salah ya sejak zaman Umar, berarti abad ke-7 ya, abad ke-7 sampai abad ke-11, Yerusalem itu dikuasai oleh umat Islam. Namun pada akhirnya memang secara politis itu bisa direbut setelah sekian 4 abad lah, 4 sampai 5 abad ya, dikuasai oleh umat Islam. Nah, tentu saja di bidang politik ini muncul yang namanya ya melemah lah, yang namanya juga melemah ya. Meskipun sebetulnya di bidang ilmu pengetahuan ya, meskipun di bidang politik saat itu ketika Yerusalem itu direbut lah oleh umat lain ya, namun di bidang keilmuan ya selama 5 abad umat Islam saat itu, utami nama sarjana-sarjana Muslim itu memang memang tetap kokoh ya di dalam menyiarkan, bahkan di dalam menggali hasanah keilmuan, di dalam memperkaya keilmuan. Salah satunya itu Imam Al-Ghazali ya. Beliau itu adalah salah satu hujatul Islam ya, atau kalau hujah itu seorang ulama yang memang memiliki argumentasi yang kokoh, yang kuat ya di dalam mengajukan nilai-nilai keislaman, keilmuan tentu saja. Makanya dijuluki Hujatul Islam ya, Imam Al-Ghazali ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa setelah atau pasca Imam Al-Ghazali ini seolah-olah pintu ijtihad ditutup ya. Sebetulnya tidak begitu ya. Imam Al-Ghazali itu menjelang
menjelang abad ke-12 ya, atau sekitar 1111 menjelang beliau meninggal, memang menulis sebuah kitab yang cukup monumental, yaitu Ihya Ulumuddin ya, yang lebih fokus di bagian keempat itu kepada tasawuf. Artinya memang eh, Imam Al-Ghazali hendak ya, karena saat itu secara politis umat Islam mulai melemah ya, maka mau tidak mau ya, ketika kondisi sudah melemah, segala hal itu memang mesti dikembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya kan saat itu. Ketika tahulah, karena ketika posisi melemah itu ya jangan dipaksa untuk melawan kan, tapi memang sepenuhnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali saat itu memang berpikir mengemukakan argumentasi yang memang cukup masuk akal ya. Saya ambil contoh lah, jangankan pasukan ya, anak kecil saja ya, anak kecil itu posisinya lemah ketika dia menginginkan sesuatu lantas tidak dikabulkan, cara paling jitu itu pasti menangis ya. Pasti menangis ya. Kenapa menangis ya? Karena itu adalah langkah yang paling efektif supaya si orang tua itu istilah nama mikanya ya. Kalau misalnya sama halnya dengan orang yang lemah secara power ya, ketika dibully habis-habisan ya, saya ketika zaman SD lah ada kan tipe anak SD ya, anak sekolah itu yang memang ingin selalu hebat ya, ada yang memang lemah. Nah yang lemah ini biasanya menjadi bahan perundungan atau bulian ya. Nah bagaimana si anak yang lemah ini ketika dibully oleh teman-temannya, biasanya dia akan lebih memilih diam, kemudian akan memilih pundung, akan memilih menangis ya. Apa sebab? Karena kalau melawan pun dia akan kalah gitu kan, makanya dia lebih banyak pasrah ya, lebih banyak mengalah ya. Itu di contoh kecil ya. Nah Imam Al-Ghazali pun membaca situasi ketika posisi umat Islam di saat perang salib itu memang situasinya tidak terlalu menguntungkan, maka Imam Al-Ghazali di menjelang ya akhir kehidupannya itu menulis sebuah kitab yaitu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama atau menghidupkan agama ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu Tahafut al-Falasifah. Tahafut al-Falasifah ini salah satu kitab yang memang monumental. Kalau diterjemahkan itu tahafut itu inkoheren ya, atau kerancuan ya, al-Falasifah para filsuf. Filsuf sejak Yunani kuno hingga zaman Al-Ghazali semasa hidup ya. Kenapa dikatakan rancu? Karena ya Imam Al-Ghazali kan lebih mengedepankan bahwa pengetahuan, kemudian teologi, kemudian etika, kemudian juga fikih ya, itu lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya terpadu ya. Jadi tidak saling kontradiktif ya, tidak saling kontradiktif. Misalnya di bidang teologi ya atau akidah ya. Di bidang akidah itu kan Imam Al-Ghazali sangat menentang sekali konsep Tuhan yang imparsial ya. Bukan imparsial, Tuhan yang impersonal, maaf. Tuhan yang impersonal itu artinya Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan manusia. Nah, oleh Imam Al-Ghazali tentu ditentang ya seperti ini. Apa sebab? Karena sudah jelas ya, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Tuhan itu sulit dibayangkan, kemudian Tuhan itu sulit didefinisikan, Tuhan itu juga sulit diimajinasikan, dan sulit untuk diimpersonalkan atau memiliki sifat-sifat manusia ya. Karena laisa kamitslihi syai'un, artinya Allah memang beda dengan makhluknya ya. Allah itu memang kalau beda ya beda gitu. Bahkan kalau kita mengingat
atau bukan mengingat apa ya, mengkorelasikan ya dengan pandangan leluhur Nusantara ya, ketika leluhur Nusantara itu membahasakan Tuhan dalam kehidupan, itu pasti akan eh, tidak diperbolehkan. Apa sebabnya? Kalau di dalam bahasa Sunda kan yang namanya Tuhan atau Gusti itu hal anu pamali diomongkeun gitu kan, hal yang pamali diomongkeun. Atau kalau di dalam keyakinan leluhur kita kan kena kinaya ngafa cenanya, jadi ya tidak kena apa-apa gitu, jadi artinya tidak terdefinisikan itu artinya sangat-sangat tidak terbatas, bahkan kemampuan akal kita di dalam mencerna eksistensi Allah itu memang tidak akan sampai kalau hanya menggunakan akal kan. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam pengetahuan pun bukan hanya masalah teologi, juga di dalam pengetahuan itu Imam Al-Ghazali mencoba untuk mengkonversikan ya, mengkonvergensikan, maaf rada iya teh jadi capeknya mengkonversi tuh ya, mengkonvergensikan artinya memadukan lah, memadukan antara ilmu-ilmu yang dipandang sebagai ilmu agama dengan pengetahuan biasa atau sains. Jadi tidak ada pembeda ya, tidak ada pemisah atau tidak ada dikotomi di dalam pengetahuan, termasuk di dalam etika. Misalkan sebagian besar filsuf mungkin ada yang memang membahas etika, namun ya hal etikanya etika sesama manusia saja. Tetapi Imam Al-Ghazali mencoba memformulasikan bahwa etika yang dibangun oleh manusia itu memang mesti etika yang memiliki nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah. Kemudian di bidang metafisika juga Imam Al-Ghazali mengupas bahwa metafisika dengan fisika itu memang tidak bisa dipisahkan. Bahkan masalah ini sampai abad ke-18 ya, itu memang tetap dibahasakan termasuk oleh filsuf seperti Immanuel Kant kan. Immanuel Kant itu kan memadukan antara metafisika dengan sains ya. Dan itu dipadukan itu menjelang Immanuel Kant meninggal ya. Jadi ya biasa kalau itu mah. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah ini juga ingin mengkritisi ya pandangan-pandangan yang memang saat itu sangat rancu ya, sangat rancu. Apalagi ketika membahas konsep tentang Tuhan ya, membahas konsep tentang teologi. Ya, saya katakan tadi lah, sejak zaman dulu mungkin Tuhan itu selalu dipersonifikasikan itu dimujasimakan ya, dimujasimakan. Jadi kita akan mengapa dalam kognisi kita ya, ketika Tuhan diimpersonalkan atau dicitrakan seperti manusia ya, memiliki sifat-sifat seperti manusia, pasti nuka bayang teh ketika misalnya kola ya atau yakulu misalkan, atau mengatakan seolah-olah ya diimpersonalkan lah sehingga ngomong na abdi ke teman-teman ya, padahal tidak seperti itu ya. Maka Al-Ghazali menentang pendapat-pendapat seperti itu ya. Kemudian Al-Ghazali juga menentang pandangan yang menyebutkan bahwa eksistensi alam semesta ini memang kekal, katanya abadi. Kemudian yang mengatakan eksistensi alam ini kekal abadi atau berkelanjutan ya, itu memang ada sejak zaman dulu. Nah, oleh Imam Al-Ghazali itu ditentang. Apa sebab? Karena yang namanya alam ataupun kehidupan ini memang fana. Kefanaan ini akan menyebabkan alam ini pada suatu waktu akan selesai atau akan sampai ke titik finish. Nah, di dalam Tahafut Al-Falasifah ini Imam Al-Ghazali juga mengupas hal-hal yang memang sangat argumentatif dan masuk akal ya. Makanya metode yang dikemukakan atau yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali
di dalam menulis tahafudz al-falasifah ini memang metode yang sangat analitis, kemudian logik, dan dipadukan dengan dalil dan hadis sebagai fundamennya gitu. Jadi sangat hebat saya pikir ya, dan ini menjadi hasanah keilmuan di dalam Islam, meskipun pandangan Al-Ghazali ini mendapatkan komentar juga ya dari Ibn Rushd misalkan, artinya dibantah dengan argumentasi yang memang saat itu cukup hebat juga ya. Jadi memang ulama-ulama dulu itu ketika berbantah-bantahan teh bukannya merebutkan paisan kosong ya, tetapi mengutamakan yang namanya argumentasi yang logik, masuk akal, dan tidak pernah menghilangkan dalil ya, tidak pernah mengenyahkan wahyu. Jadi Imam Al-Ghazali maupun Ibn Rushd itu tetap ya ketika mengemukakan hujah ataupun argumentasi tidak pernah lepas dari dalil ya. Pemaduan antara dalil akli dengan nakli itu betul-betul diperlihatkan oleh ulama-ulama masa itu ya. Dan bagi kita ya, diskursus panjang antara setiap ulama yang berbeda-beda pandangan itu tentu menjadi kekayaan intelektual bagi kita kalau kita mau menggali dan mempelajarinya tentu saja. Nah, bagi kita diskursus panjang atau perdebatan panjang ya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain di zaman itu menjadi hasanah keilmuan bagi kita, karena perdebatan ulama zaman itu sering saya katakan itu menghasilkan sebuah produk ya. Bisa menghasilkan kitab, bisa menghasilkan pandangan-pandangan yang memang hebat ya. Berbeda mungkin dengan kita ya, kalau saya ambil contoh lah atau jauh-jauh ya, debat presiden saja dulu kan itu kan tidak menghasilkan apa-apa ya, walaupun misalkan ya hanya sebatas tahapan itu ya, tapi perdebatan di antara ulama zaman dulu ya, ulama Islam itu sudah banyak menghasilkan apa yang kita miliki saat ini, yaitu hasanah keilmuan, kitab-kitab termasuk kitab tahafudz al-falasifah ini. Nah, kitab tahafudz ini kita akan coba baca ya, namun sebelum membaca kita akan meminta dulu apa ya, semacam izin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari saat ini menjadi hal yang betul-betul berfaedah, manfaat, dan akan menambah keilmuan kita. Baik, kita akan membaca dulu Al-Fatihah. Bagi teman-teman atau yang sedang mengikuti ini, silahkan diikuti, dibaca dalam hati atau dilafalkan pelan-pelan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita awali dengan membaca tamhidun ya, atau prakata atau pengenalan lah. Wa do'al Ghazali kitabahu tahafudul falasifati asna'a tanrisihi fi nidomiyati Baghdad baina sanatai wa qad ja'a fi ihdal makhtutati annal faragu min tasnifi kitab tahafudzi kana fi syahri kanun as-sani min sana. Jadi di dalam rakata ini disebutkan bahwa Imam Al-Ghazali ini, Imam Al-Ghazali menulis atau membuat kitab ini atau kitabnya yaitu Tahafudul Falasifati, kitab Tahafudz al-Falasifah asna'a tanrisihi, ketika beliau itu menjadi dosen ya, atau menjadi pendidik atau menjadi pengajar fi nidomiyati, di sebuah nizomiyah itu
universitas lah, atau lamun aya nama sekolah bisa lah, Pinizomiyah, di sebuah universitas Baghdad, di Baghdad ya. Jadi Imam Al-Ghazali menulis kitab tahafudz ini di Baghdad. Baina sanatai ya, di antara tahun 1900 sampai 1090 ya sampai 1091. Jadi penulisan kitab tahafudz ini dilakukan oleh Imam Al-Ghazali ketika tadrisihi, menjadi pengajar binizamiyati, di sebuah universitas atau di sebuah sekolah atau di pesantren lah menai namanya, atau madrasah lah, Baghdad, di Baghdad. Baina sanatai, di antara tahun 1090 sampai 1091. Jadi penulisan kitab tahafudz ini 1 tahun ya, sangat hebat. 1 tahun mampu menulis kitab yang cukup monumental. Wa qad jaa fi ihdal makhtutati, seperti telah datang di dalam satu manuskrip ya. Makanya makhtutot itu kalau tidak salah diambil dari kata hot ya. Hot itu kan tulisan ya, atau dulu kan di sekolah agama atau diniyah itu ada hot imla, katanya artinya menulis. Imla itu didikte ya. Nah, ihdal makhtutoti, sebuah manuskrip ya. Manuskrip itu catatan, kumpulan catatan ya. Anal farogo min tasnifi. Anal farogo min tasnifi itu apa ya? Tasnif itu musonif, mengklasifikasikan ya. Jadi terdapat di dalam manuskrip di mana diklasifikasikan, ketika diklasifikasikan menihasanya kitab tahafudz ini karena fi syahri, di bulan ya, di bulan kanunasani min sana, bulan kedua di tahun itu, atau di tahun 1090 ya, 1090. Jadi kitab tahafudz ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali ketika beliau sedang menjadi dosen ya, atau menjadi ustadz lah, di sebuah universitas Baghdad antara tahun 1090 sampai 1091. Kemudian waqad jaa fi ihdal makhtutat, sesuai dengan satu manuskrip ya, anal farogo min tasnifi, pengumpulan atau pengklasifikasian kitab tahafudz ini di bulan kedua di tahun itu, atau tahun 1050. Nah begitu. Jadi cukup hebat ya, Imam Al-Ghazali menulis kitab ini hanya dalam 1 tahun. Mungkin kalau kita bisa membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun ya. Kita lanjut, kita baca lagi ya. Nanti kalau ada kesalahan mohon diperbaiki. Saya bukannya so tahu ya, jadi belajar lah. Wa qad allafahu kama yaqulu fi muqaddimatihi riddan alal falasifatil qudamai, mubayyinan tahafuti aqidatihim wa tanaqudu kalimatihim fima yata'allaqu bil ilahiyati, wa kasifan an gawaili mazhabihim wa amratihi allati hiya ala tahqiqi mudohakal uqolai wa imrati indal azkiya. Ulangi ya. Wa qad allafahu kama yaqulu bi muqaddimatihi ridan alal falasifatil qudamai, mubayyinan tahafuti aqidatihim wa tanaqulu kalimatihim fima yata'allaqu bil ilahiyati wa kasifan an ila mazhabihim wa umratihi allati hiya ala tahqiqi mudohakal uqolai wa imrati indal azkiya. Jadi
seperti tertulis ya, seperti ditulis atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali kama yaqulu fi muqaddimatihi, seperti dikatakan di dalam muqaddimah Ihya Ulumuddin ya, bahwa tujuan penulisan ini ridan ya, ridan itu eh, sebagai suatu tanggapan ya atau respon, sebagai tanggapan alal pala sifatil kudama, terhadap para filsuf. Kudama itu awal kan berarti kuno ya, filsuf kuno atau eh, nonnya filsuf jadul ya. Ya zaman dulu lah ya, filsuf zaman dulu. Jadi penulisan kitab ini seperti dikatakan di dalam mukadimahnya, ridan alal falasifatil kudamai, untuk menanggapi atau merespon filsuf-filsuf zaman dahulu atau filsuf-filsuf kuno, mubayyinan, untuk menjelaskan atau untuk mengklarifikasi ya. Makanya kan di dalam Islam itu ada tabayun ya. Dalam tabayun itu klarifikasi di sini. Jadi penulisan kitab ini mubayyinan, untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan tahafut. Tahafut itu kerancuan atau inkoherensi akidatihim, keyakinan para filsuf zaman dulu itu ya. Watanakud itu untuk menjelaskan kontradiktif ya, kontradiksi ya. Watanakulo kalimatihim, kontradiksi ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat atau narasi atau pernyataan, fima yata'allaqo, di dalam mengenal ya, bil ilahiyati, ketuhanan. Jadi salah satu tujuan Imam Al-Ghazali menulis kitab tahafut ini yaitu pertama ridan alal fala sifatil kudamai, yaitu untuk menanggapi atau merespon para filsuf kuno ya, kudama itu, mubayyinan, untuk menjelaskan atau mengklarifikasi tahafuti akidatihim, kerancuan keyakinan-keyakinan para filsuf itu, watana kulo kalimatihim, dan kontradiktifnya ucapan-ucapan atau kalimat yang dibuat atau yang dikeluarkan oleh para filsuf itu, fima yata'allaqu bil ilahiyati, di dalam mengenal atau di dalam mengenal, di dalam memperkenalkan Tuhan. Wakasifan, dan untuk membuka ya, untuk membuka membuka itu kasab ya, untuk membuka anggawa ila mazhabihim, kekeliruan mazhab atau pikiran atau aliran mereka, wa auratihi, dan aurat itu bisa dimaknai bukan bukan malu ya, jadi aurat itu artinya kejelekan lah, bisa kejelekan juga ya, kejelekan mereka. Allati hiya ala tahqiq, yang ketika pernyataan itu ya kerancuan para filsuf, kemudian kontradiktifnya pernyataan-pernyataan yang dikemukakan, kemudian setelah dibuka topeng-topeng itunya mazhabnya ya, dan kejelekannya, alatih ya alat tahqiqi, itu akan menguatkan ya, mulu hakal, atau bukan menguatkan, tahqiq itu ya menguatkan ya atau membenarkan, mudohaka mudohakal ukolai, artinya akan ditertawakan oleh orang yang berakal atau orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian wa imroh, dan menjadi pelajaran indal azkiya, bagi manusia-manusia yang cerdas. Nah, jadi ketika misalkan kita itu sudah sampai ke tahap mengetahui, ke tahap ukolai ya, ukolai itu berakal ya, kemudian azkia itu cerdas, maka
kita akan menertawakan ya pernyataan-pernyataan para filsuf kuno ya tentang ketuhanan ya tadi kan, kemudian tentang teologi, tentang etika, dan tentang pengetahuan. Itu kita akan senyum. Kita akan senyum kan sama ya halnya dengan ketika kita sudah mengetahui satu hal, kemudian oleh orang lain kita teh didakwahan ya. Tapi kan tidak begitu ya. Ini hanya gambaran pintas saja bahwa salah satu tujuan penulisan atau salah satu bukan salah satu ya tujuan Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahaput Al-Falasifah ini tadi sudah saya katakan ridan alal falasifatil kudamai, artinya untuk menanggapi merespon filsuf-filsuf kudamai kuno ya, atau jadul, mubayinan untuk menjelaskan mengenai tahaputi akidatihim, kerancuan keyakinan-keyakinan mereka, watana kudo dan kontradiktifnya kalimatihim, kalimat-kalimat yang mereka kemukakan, fima yata'allaqu bil ilahiyati, di dalam mengenal Tuhan atau di dalam membahas masalah-masalah ketuhanan, wakasifan dan untuk membuka angwa ila mazhabihim, tentang mazhabnya ya, wa uratihi dan kejelekan-kejelekannya. Dan ketika hal-hal ini memang sudah terbuka, maka kata siapa penulis prakata ini ya, ini belum sampai ke bahasan tahaputnya. Watana apa allati hiya ala tahqiqi mudahakal uqolai wa imratin indal azkiya, malah akan menjadi bahan ledekan ya, bahan tertawaan manusia-manusia yang menggunakan akalnya dan manusia-manusia, dan menjadi semacam pelajaran ya bagi orang yang cerdas. Nah, jadi sampai saat ini kita baru mengupas dua alinea mengenai tujuan satu, kapan ya kitab Tahaput Al-Falasifah ini ditulis, yaitu pada tahun 1090 sampai 1091, sesuai dengan apa yang ada di dalam Tamhid ya, atau prakata ya, menerima kata pengantar buku ini, kitab ini ya. Kemudian yang kedua, tujuan penulisan Tahaput Al-Falasifah oleh Imam Al-Ghazali. Yang satu, ridan alal falasifatil kudamai, untuk membantah atau merespon ke pandangan-pandangan para filsuf kuno atau zaman dulu, mubayinan untuk menjelaskan tahafuti akidatihim, kerancuan atau inkoherensinya keyakinan para filsuf itu. Baik teman-teman, mungkin kita akan lanjutkan besok. Saya sedang dalam proses belajar kembali. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini, yaitu kitab Tahaput Al-Falasifah, meskipun pembacaannya masih tak-tek-tok ya, namun kita bisa mengambil saripati bahwa saya ingatkan bahwa keilmuan itu memang tanpa batas ketika kita mau menggalinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa meskipun tinta lautan dijadikan tinta untuk menuliskan ilmu Allah, itu tidak akan mampu ya menuliskan ilmu Allah ini ya. Kita sama-sama tetap belajar ya. Kemudian karena ada hadis juga kan, bukan utlubul ilma, utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi gitu, teangan ilmu dimimiti di ais nepika jadi papais, begitu ya teman-teman. Kitab Tahafut ini adalah salah satu kitab yang menjadi bahan kritik ya bagi kita
di dalam nanti kita kan akan menghadapi berbagai macam manusia ya. Jadi kalau kita memiliki argumentasi yang kokoh dan ini memang sudah dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, maka kita akan lebih mudah lah di dalam membantah membantah pandangan orang lain secara argumentatif. Makanya Imam Al-Ghazali menggunakan metode di dalam menulis tahafut ini dengan argumentasi yang kokoh, yang kuat, logik ya, masuk akal, nakli ya, akli. Kemudian dikokohkan lagi dengan dalil dan hadis. Jadi pemanduan antara akal, ro'yu ya, dengan wahyu. Jadi tidak dikotomikan. Zaman itu kan banyak yang mendikotomikan, ada yang lebih cenderung ke apa namanya penggunaan akal secara radikal ya. Ada juga yang anti dengan penggunaan akal. Imam Al-Ghazali tidak begitu. Imam Al-Ghazali bahkan memadukannya, jadi mengkonvergensikannya. Kemudian ya ini kan salah satunya di dalam kitab tahaput ini nanti akan disebutkan bahwa hubungan antara agama dan akal itu apa ya, tidak bertentangan ya, tidak bertentangan melainkan saling melengkapi ya, saling melengkapi. Ya kan kalau misalkan menafsirkan wahyu, kemudian menerjemahkan wahyu pun dengan akal kan. Artinya begini, dengan akal itu tidak mungkin muncul tafsir atau interpretasi terhadap sebuah dalil kalau kita tidak berpikir ya. Jadi Imam Al-Ghazali menulis kitab ya, ulama-ulama dulu itu menulis kitab kan menggunakan olah pikir ya, bukan untuk ujuk-ujuk langsung ngadiret itu bukan wahyu kan, tapi bagaimana menafsirkan wahyu tersebut ya. Jadi langsung ketika misalkan membaca ayat ini kan itu di pikiran heula sampai muncul jurisprudensi di dalam Islam juga kan, memadukan wahyu dengan akal itu artinya ya dalilnya naon ya ketika ada kejadian seperti ini kan, begitu kan dikorelasikan kemudian ditafsirkan, kemudian juga dianalisa ya. Makanya Imam Al-Ghazali menggunakan analisa yang cukup argumentatif, kemudian logik, dan sekali lagi didukung oleh dalil dan hadis ya, atau dalil Al-Quran dengan hadis. Begitu ya teman-teman, kita sudahi dulu. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak pas atau yang tidak tepat. Itu adalah semata-mata kekurangan saya ya di dalam menjelaskan sesuatu ya. Kita saling mengisi sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.